Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga senantiasa kalian dalam keadaan yang sehat-sehat saja dan tidak kurang suatu apapun. Baik, pada kesempatan kali ini bersama Pak Guru kita akan belajar fikih dengan materi yaitu sedekah. Akan tetapi sebelum pelajaran dimulai, dalam pembelajaran ini nanti diharapkan siswa bisa mencapai kompetensi, yaitu baik kompetensi KI1, KI2, KI3 maupun KI4. Adapun untuk kompetensi dasar yang harus tercapai yaitu 1.1 menerima kebenaran perintah sedekah sebagai perintah Allah. 2.3 menjalankan sikap peduli dan empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. 3.3 menerapkan ketentuan sedekah dan 4.3 mempraktekkan memberikan sedekah. Baiklah anak-anak, apa pengertian dari sedekah? Pengertian sedekah yaitu berasal dari kata Arab yaitu sodakoh, yang artinya adalah pemberian atau derma atau infak. Adapun pengertian sedekah menurut istilah yaitu memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta dan lainnya tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dasar hukum sedekah. Jadi sedekah ini ada dasar hukumnya. Yang pertama yaitu dari Al-Quran surat Yusuf ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattasaddaq alaina innallaha yajzil muttasaddiqin. Yang artinya, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Adapun dasar hukum yang lainnya yaitu yang berasal dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam atau manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu ilmu yang bermanfaat, yang kedua doa anak yang soleh untuk orang tuanya, dan yang ketiga adalah sedekah jariah. Sedangkan untuk hukum sedekah sendiri itu ada beberapa. Yang pertama adalah sunnah, yaitu apabila memiliki kelebihan harta dan kita mampu menyumbangkan harta itu kepada orang lain, hukumnya adalah sunnah. Kemudian hukum yang kedua yaitu wajib. Apabila ada orang yang menerimanya adalah mereka yang sangat membutuhkan. Kemudian hukum yang ketiga, makruh. Apabila harta yang diberikan tidak dimanfaatkan atau diberikan kepada mereka yang mampu. Dan yang keempat, hukum sedekah menjadi haram apabila harta yang diberikan digunakan untuk berbuat maksiat. Contohnya seperti berjudi, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yaitu rukun sedekah. Rukun sedekah yang pertama adalah ada orang yang memberi sedekah. Yang kedua, ada orang yang menerima sedekah. Dan yang ketiga, barang yang disedekahkan milik sendiri. Dan tentunya ada manfaatnya. Dan yang terakhir adalah adanya ijab dan qabul. Adapun syarat sedekah, yaitu yang pertama, orang yang memiliki harta atau barang berhak mentasyarufkannya. Kemudian yang kedua, barang tersebut dapat dijual. Dan yang ketiga, bisa menerima ijab dan qabul. Macam-macam sedekah. Apa saja macam-macam sedekah anak-anak? Yang pertama yaitu sedekah wajib. Apa itu sedekah wajib? Yaitu sedekah yang harus dibayarkan. Yang kedua, sedekah haram.
yaitu sedekah yang dilarang. Contohnya apa? Contohnya barang haram atau barang najis. Yang ketiga, sedekah sunnah, yaitu sedekah yang mendapat pahala. Contohnya adalah wakaf dan amal jariah. Dan yang keempat, sedekah mubah, yaitu sedekah yang sifatnya boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Contohnya apa? Contohnya adalah hadiah dan hibah. Itu tadi adalah macam-macam sedekah. Selanjutnya, bentuk-bentuk sedekah itu seperti apa? Yang pertama adalah sedekah harta. Sedekah harta ini contohnya seperti apa? Yaitu memberikan uang, kemudian makanan, pakaian, ataupun barang yang berguna bisa kepada pengemis, bisa kepada korban bencana alam, ataupun orang-orang yang terkena musibah dan lain sebagainya. Ini adalah sedekah harta. Adapun bentuk yang kedua, yaitu sedekah sikap. Sedekah sikap contohnya adalah perbuatan. Seperti apa? Seperti tersenyum, kemudian menyambut tamu dengan baik, menyingkirkan duri yang ada di jalan ataupun penghalang jalan dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari sedekah sikap. Bentuk sedekah yang ketiga adalah sedekah lisan. Contohnya seperti apa? Yaitu berbicara yang sopan, mengucapkan salam, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah atau mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Adapun yang keempat yaitu sedekah fikiran. Contohnya adalah seperti mengajari kebaikan, mengarahkan menuju jalan yang baik atau menuju kebaikan, berbagi ilmu dan lain sebagainya. Dan bentuk-bentuk sedekah yang terakhir adalah sedekah tenaga. Contohnya apa? Contohnya membantu membangun madrasah dengan tenaganya, membantu pembangunan pondok pesantren maupun masjid, maupun musola dan jalan dengan tenaga. Intinya adalah dengan tenaga. Itu tadi adalah bentuk-bentuk sedekah. Jadi sedekah itu intinya bukan hanya uang. Selanjutnya, urut-urutan orang yang berhak menerima sedekah. Yang pertama siapa? Yaitu kedua orang tua. Kemudian yang kedua, anak keluarga atau kerabat. Yang ketiga, anak-anak yatim. Yang keempat, orang-orang miskin. Yang kelima, tetangga yang dekat. Yang keenam, tetangga yang jauh. Dan yang ketujuh, sahabat atau teman. Adapun yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Siapa itu Ibnu Sabil? Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal ketika melakukan perjalanan untuk tujuan yang baik. Jadi ini adalah urut-urutan orang-orang yang berhak menerima sedekah dari kita. Baik anak-anak, kiranya pembelajaran hari ini Pak Guru rasa sudah cukup. Semoga bermanfaat. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.